Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang ukuran letak data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak data merupakan materi pembelajaran untuk kelas 12 SMK. Sebelum lebih jauh mempelajari tentang ukuran letak data, marilah kita bahas apakah yang dimaksud dengan median, kuartil, desil, dan persentil. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan suatu data kita gambarkan sebagai sebuah garis, di mana nilai terendah dan nilai tertingginya dituliskan sebagai X minimum dan X maksimum. Median merupakan nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama besar. Perhatikan, garis berwarna merah membagi garis data menjadi dua bagian yang sama besar. Maka, garis berwarna merah merupakan letak dari median. Selanjutnya, kuartil merupakan nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika kita membagi garis data menjadi 4 bagian yang sama besar, maka akan terdapat 3 garis atau 3 petas, yaitu K1, K2, dan K3. Maka terdapat 3 macam kuartil, yaitu kuartil pertama atau sering disebut sebagai kuartil bawah, kuartil kedua atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga atau kuartil atas. Perhatikan letak kuartil kedua atau kuartil tengah. Letak K2 sama dengan letak dari median, yaitu berada di tengah-tengah data. Maka nilai dari K2 sama dengan nilai dari mediannya. Selanjutnya untuk desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Jika garis data kita bagi menjadi 10 bagian yang sama besar, perhatikan ilustrasi berikut. Maka terdapat 9 garis atau 9 batas, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, dan seterusnya sampai D9. Dengan demikian, terdapat 9 desil, yaitu desil pertama, desil kedua, desil ketiga, dan seterusnya sampai desil ke-9. Dan yang terakhir, persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Maka, terdapat 99 batas atau terdapat 99 persentil yang meliputi persentil pertama, persentil kedua, persentil ketiga, dan seterusnya sampai dengan persentil ke-99. Lantas, bagaimana cara kita menentukan nilai dari median, kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal? Langkah menentukan median, kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal diawali dengan menentukan letak median, kuartil, desil, dan persentilnya. Letak dari median adalah data di urutan ke setengah kali n tambah 1. Ingat, pada data tunggal, nilai letak kita kalikan dengan n ditambah 1. Berikutnya, untuk letak kuartil ke I adalah data ke I per 4 dikali dengan n ditambah 1. Sedangkan letak desil ke I sama dengan urutan data ke I per 10 kali n tambah 1. Dan letak persentil ke I adalah urutan data ke I per 100 kali n tambah 1. Perhatikan cara menentukan letak dari median, kuartil, dan persentil data tunggal. Apa yang kalian lihat? Ya, cara menentukannya hampir sama, yaitu dengan mengalihkan n atau banyak data ditambah 1. Bagian yang membedakan adalah bagian pecahan yang berada di depan. Ingat, median membagi data menjadi 2 bagian, maka n tambah 1 kita kalikan dengan 1/2 atau setengah. Kuartil membagi data menjadi 4, maka penyebutnya 4. Desil membagi data menjadi 10, maka penyebutnya 10. Sedangkan persentil karena membagi data menjadi 100, maka penyebutnya adalah 100.
Untuk memahami cara menentukannya, perhatikan contoh berikut. Sebelumnya, ingat kembali, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan berdasarkan besarnya. Pada contoh pertama, kita diminta untuk menentukan nilai median dan kuartil bawah dari data 86759887965. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat, median merupakan nilai tengah data yang telah diurutkan berdasarkan besarnya. Maka langkah pertama adalah kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Data setelah diurutkan menjadi 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Banyak datanya adalah 11, maka nilai N sama dengan 11. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan median. Ingat, letak median berada di data ke 1/2 atau setengah kali N ditambah 1, di mana nilai N sama dengan 11. Sama dengan data ke setengah kali 12, sama dengan data ke 6. Berapa nilai data di urutan ke-6? Ya, nilai data di urutan ke-6 adalah 7. Maka, nilai mediannya sama dengan 7. Untuk soal kedua, yang ditanyakan adalah kuartil bawah atau K1. Letak dari kuartil pertama atau K1 adalah data ke 1/4 kali N tambah 1. Dari mana nilai 1/4? Karena yang ditanyakan adalah kuartil pertama atau K1, maka pembilangnya adalah 1. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, maka penyebut atau pembaginya adalah 4. Sama dengan data ke 1/4 kali 12, sama dengan urutan data ke-3. Berapa nilai data di urutan ketiga? Ya, nilainya adalah 6. Maka, nilai dari kuartil pertama adalah 6. Berikutnya, untuk kuartil atas, letak dari kuartil atas atau ketiga adalah data ke 3/4 kali N tambah 1, di mana N sama dengan 11. Nilai 3/4 diperoleh dari kita menentukan nilai kuartil ketiga, maka pembilangnya adalah 3. Karena kuartil membagi data menjadi 4, maka pembagi atau penyebutnya adalah 4. Sama dengan data ke 3/4 kali 12 sama dengan data ke 9. Maka, nilai kuartil ketiga atau kuartil atasnya adalah data di urutan ke-9, yaitu 8. Pada contoh 1, letak median dan kuartilnya berada di urutan data yang nilainya bulat, sehingga kita dapat menentukan nilainya dengan mudah. Nah, bagaimana jika letak median, kuartil, desil maupun persentil diperoleh urutan data yang nilainya pecahan atau desimal? Perhatikan contoh berikut. Contoh yang kedua, diketahui data 96759987965. Kita diminta menentukan nilai median, kuartil atas atau K3, dan desil kedua atau D2. Langkah penyelesaiannya sama dengan soal sebelumnya, yaitu kita awali dengan mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nilai data setelah diurutkan adalah 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9. Berapa banyak datanya? Ya, banyak datanya adalah 12 atau nilai N sama dengan 12. Untuk soal pertama, kita diminta untuk menentukan nilai median. Ingat kembali, letak median adalah data ke setengah kali N ditambah 1, di mana nilai N sama dengan 12. Sama dengan data ke setengah kali 13,
sama dengan data ke 6,5. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai data di urutan ke 6,5? Perhatikan langkahnya. Nilai median sama dengan, pertama, kita tentukan dulu nilai data di urutan ke-6. Berapa nilainya? Nilai data di urutan ke-6 adalah 7. Kita tuliskan 7 ditambah dengan bagian desimalnya, yaitu 0,5. Ditambah 0,5 dikalikan dengan jarak nilai pada urutan ke-6 dengan nilai berikutnya, yaitu 7 dikurangi 7. Sama dengan 7 ditambah 0,5 dikali 7 dikurangi 7, 0. Sama dengan 7 ditambah 0, hasilnya adalah 7. Untuk soal yang kedua, kita diminta menentukan nilai kuartil atas atau K3. Kita awali dengan menentukan nilai letak dari K3. Letak K3 sama dengan data ke 3/4 kali N tambah 1, di mana nilai N sama dengan 12. Dari mana angka 3/4? Karena yang ditanyakan adalah kuartil ketiga, maka pembilangnya 3. Karena kuartil membagi data menjadi 4 bagian, maka pembagi atau penyebutnya 4. Sama dengan data ke 3/4 kali 13, sama dengan data ke 9,75. Dengan cara yang sama, nilai dari kuartil atas atau K3 sama dengan, kita tentukan nilai di urutan ke-9. Nilai di urutan ke-9 adalah 8. Ditambahkan dengan bagian desimalnya, yaitu 0,75. Dikali jarak atau selisih antara data di urutan ke-9 dengan data setelahnya, 9 dikurangi 8. Sama dengan 8 ditambah 0,75 kali 9 dikurangi 8, 1. Sama dengan 8 ditambah 0,75, hasilnya adalah 8,75. Untuk soal ketiga, kita diminta untuk menentukan nilai desil kedua atau D2. Letak D2 adalah urutan data ke 2/10 kali N tambah 1. 2/10 diperoleh dengan cara letak D2, maka pembilangnya adalah 2. Desil membagi data menjadi 10 bagian, maka pembagi atau penyebutnya adalah 10. Sama dengan data ke 2/10 kali 13, sama dengan data ke 2,6. Maka nilai desil kedua sama dengan nilai data di urutan kedua adalah 5. Kita tuliskan 5 ditambah bagian desimalnya ditambah 0,6 kali selisih atau jarak antara data di urutan kedua dengan data setelahnya, yaitu 6 dikurangi 5. Sama dengan 5 ditambah 0,6 dikali 6 dikurangi 5, 1. Sama dengan 5 ditambah 0,6 sama dengan 5,6. Nah, itulah cara menentukan nilai median, kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan kuartil, desil, persentil dari data berkelompok? Ingat kembali, median dari data berkelompok dirumuskan sebagai median sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kali setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Ada perumusan untuk kuartil, desil, dan persentil untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Perhatikan 4 rumusan tersebut. Bandingkan persamaan dan perbedaan dari keempat rumus tersebut. Ya, keempat rumus tersebut
memiliki bentuk yang hampir sama. Perbedaan utama terletak pada bagian letaknya, di mana median merupakan setengah kali data atau setengah N, kuartil adalah I/4 kali N, desil I/10 kali N, sedangkan persentil adalah I/100 kali N. Jadi ingat, median dibagi 2, kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, sedangkan persentil dibagi 100. Bagaimana penerapannya di dalam soal? Perhatikan soal berikut. Kita diminta menentukan nilai kuartil bawah, desil ke-6, dan persentil ke-85 dari data pada tabel. Bagaimana cara penyelesaiannya? Marilah kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan kuartil bawah dari data pada tabel. Seperti ketika kita menyelesaikan median, kalian dapat melihat pada video pembahasan sebelumnya tentang median. Langkah pertama, kita awali dengan membuat kolom frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diperoleh dari, untuk kelas interval pertama, nilainya sama dengan frekuensi, yaitu 4. Untuk kelas interval kedua, kita jumlahkan frekuensi kumulatif terakhir dengan nilai frekuensi pada kelas interval kedua, yaitu 4 ditambah 8, hasilnya adalah 12. Untuk kelas interval ketiga, kita jumlahkan frekuensi kumulatifnya, 12 ditambah dengan frekuensinya 12, sama dengan 24. Berikutnya 24 ditambah 10, 34. Dan yang terakhir, 34 ditambah 6, hasilnya adalah 40. Letak dari kuartil bawah atau K1 adalah data ke 1/4 kali N. Perhatikan, salah satu perbedaan dari cara menentukan kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal dan data berkelompok, jika pada data tunggal, kita mengalihkan letak data dengan N ditambah 1, maka pada data berkelompok, kita cukup mengalihkan dengan N. Jadi, 1/4 kali N sama dengan 1/4 kali N, sama artinya dengan banyak data atau jumlah seluruh frekuensi, yaitu 40. Maka, letak kuartil bawah atau K1 adalah data di urutan ke-10. Di mana letak data di urutan ke-10? Perhatikan kolom frekuensi kumulatif. Pada kelas pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 4, artinya sampai dengan kelas pertama terdapat sebanyak 4 data. Artinya, data ke-10 belum masuk di dalam interval pertama. Untuk kelas interval kedua, frekuensi kumulatif sama dengan 12, artinya jumlah seluruh frekuensinya sampai kelas interval kedua adalah 12. Maka urutan data ke-10 berada di dalamnya, sehingga kelas interval untuk kuartil bawahnya atau K1-nya adalah kelas interval kedua. Berikutnya, rumus KI sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kali I/4N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Maka nilai dari kuartil pertama atau K1 sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kali 1/4N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi, sama dengan tepi bawah kelas interval dapat kita hitung dengan cara mengurangi batas bawah kelas interval dengan 0,5. 76 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 75,5. Ditambah dengan panjang interval. Panjang interval kita peroleh dari mencari selisih dari batas bawah atau batas atas kelas interval yang berdekatan. Sebagai contoh, kita cari selisih dari batas bawah pada kelas interval pertama dan kedua. Maka panjang intervalnya adalah 76 dikurangi 71 sama dengan 5. Dikali 1/4N. 1/4N merupakan letak data yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu
10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas. Nilainya adalah 4. Dibagi dengan frekuensi pada kelas K1 yaitu 8. Sama dengan 75,5 ditambah 5 kali 10 dikurangi 4, 6 per 8. Sama dengan 75,5 ditambah 5 kali 6, 30 per 8. Sama dengan 75,5 ditambah 3,75. Maka nilai kuartil bawah atau K1-nya adalah 79,25. Berikutnya untuk soal kedua, kita diminta untuk menentukan nilai dari desil ke-6 dengan cara penyelesaian yang sama atau langkah-langkah yang sama. Pertama, kita tentukan dulu kolom frekuensi kumulatifnya. Berikutnya, letak dari D6 atau desil ke-6 adalah data ke-6 per 10 kali N. Sama dengan data ke-6 per 10, letak D6, maka pembilangnya adalah 6, desil membagi data menjadi 10, maka penyebut atau pembaginya adalah 10. Sedangkan N atau banyak data sama dengan jumlah seluruh frekuensinya yaitu 40. 6 per 10 dikali 40 hasilnya adalah 24. Maka nilai desil ke-6 terletak pada data di urutan ke-24. Perhatikan kolom frekuensi kumulatif. Pada kelas interval pertama ada sebanyak 4 data. Maka data urutan ke-24 belum termasuk di dalamnya. Kelas interval kedua, frekuensi kumulatifnya adalah 12. Ada sebanyak 12 data, maka urutan ke-24 juga belum masuk di dalamnya. Untuk kelas interval ketiga, frekuensi kumulatifnya 24, artinya ada sebanyak 24 data, maka data di urutan ke-24 termasuk di dalamnya, sehingga kelas interval untuk desil ke-6 adalah berada pada kelas interval ketiga. Rumus dari desil ke I sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kali I per 10N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Maka nilai dari D6 sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kali 6 per 10N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Sama dengan tepi bawah, batas bawah kelas interval 81 dikurangi 0,5 sama dengan 80,5. Ditambah panjang interval dengan cara yang sama diperoleh panjang intervalnya sama dengan 5. 6 per 10 kali N merupakan letak dari D6 yaitu 24 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu 12 dibagi dengan frekuensi kelas D6 yaitu 12 sama dengan 80,5 ditambah 5 kali 12 dibagi 12 hasilnya 1 sama dengan 80,5 ditambah 5, hasil dari desil ke-6 adalah 85,5. Berikutnya untuk soal ketiga, kita diminta menentukan nilai dari persentil ke-85 dengan langkah-langkah yang sama. Pertama, kita tentukan dulu kolom frekuensi kumulatifnya. Berikutnya, kita tentukan nilai letak dari persentil ke-85 sama dengan data ke-85 per 100 kali N. Persentil ke-85 maka pembilangnya adalah 85. Karena persentil membagi data menjadi 100 maka pembagi atau penyebutnya adalah 100. Sama dengan data ke-85 per 100 kali banyak data atau banyak frekuensinya adalah 40. 85 per 100 kali 40 hasilnya adalah 34. Maka persentil ke-85 terletak di data pada urutan ke-34.
Perhatikan kolom frekuensi kumulatif. Pada kelas pertama, jumlah seluruh data adalah 4, maka 34 belum termasuk di dalamnya. Kelas interval kedua, jumlah seluruh data adalah 12, maka data urutan ke-34 juga belum termasuk di dalamnya. Kelas interval ketiga, frekuensi kumulatifnya 24, artinya terdapat 24 data sampai kelas interval ketiga. Maka urutan data ke-34 juga belum termasuk di dalamnya. Kelas interval keempat, frekuensi kumulatifnya adalah 34, artinya sampai dengan kelas interval keempat ada sebanyak 34 data. Maka data di urutan ke-34 masuk di dalam kelas interval keempat. Berikutnya, rumus dari persentil ke I adalah tepi bawah ditambah panjang interval kali I per 100 kali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi, maka P85 sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kali 85 per 100 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi, sama dengan tepi bawah kelas interval diperoleh dari batas bawah. 86 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 85,5 ditambah panjang interval dengan cara sebelumnya diperoleh panjang interval sama dengan 5 dikali 85 per 100 N sama artinya dengan letak persentil ke 85 yaitu 34 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 24 dibagi frekuensi kelas yaitu 10 sama dengan 85,5 ditambah 5 kali 34 dikurangi 24 hasilnya 10 per 10 sama dengan 85,5 ditambah 5 kali 1 sama dengan 85,5 ditambah 5, maka nilai persentil ke 85 nya adalah 90,5. Demikian penjelasan untuk ukuran letak data pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.